Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Permanasari dari Prodi Teknik Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan aktivitas untuk memenuhi tugas UTS, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menurut Sujarno, silabus adalah rencana yang berisi komponen-komponen dasar mengenai tujuan isi dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan dalam suatu program pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Menurut Kemp 1977, silabus adalah suatu rancangan keseluruhan tentang pengajaran yang mencakup pokok bahasan, subpokok bahasan, dan rincian kegiatan pembelajaran yang diharapkan, serta urutan pembelajaran dari awal hingga akhir. Menurut Richard dan Platt 1992, silabus adalah suatu deskripsi tertulis mengenai program studi yang mengidentifikasi unit-unit pengajaran, tujuan, pokok bahasan, serta cara pengukuran keberhasilan siswa dalam program tersebut. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2003, silabus adalah rancangan pembelajaran suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu. Sedangkan RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini merupakan dokumen yang digunakan oleh guru untuk merencanakan proses pembelajaran di kelas. RPP juga berfungsi sebagai panduan yang sistematis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan selama pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perbedaan silabus dan RPP. Dilihat dari fungsi, silabus ini berfungsi sebagai panduan umum untuk merencanakan seluruh pembelajaran selama semester atau 1 tahun ajaran. Silabus memberikan peta atau gambaran besar tentang pembelajaran. Sedangkan RPP ini berfungsi sebagai panduan harian atau mingguan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. RPP ini menjabarkan langkah demi langkah proses pembelajaran yang lebih rinci. Cakupannya, silabus mencakup 1 semester atau 1 tahun ajaran. Biasanya berisi keseluruhan kompetensi dari materi yang akan dipelajari dalam jangka waktu tertentu, sedangkan RPP hanya mencakup 1 atau beberapa pertemuan pembelajaran. RPP berfokus pada bagaimana materi di silabus akan diajarkan dalam 1 tahun beberapa sesi di kelas. Silabus ini biasanya disusun oleh tim pengembang kurikulum tingkat pusat, misalnya Kementerian Pendidikan, daerah, atau sekolah. Sedangkan RPP ini disusun oleh guru secara mandiri berdasarkan silabus yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelas dan siswa yang diajarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prota dan prosem. Prota ini biasanya disiapkan guru sebelum tahun pembelajaran baru sehingga berguna untuk menjelaskan pencapaian standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD. Sementara itu prosem atau program semester adalah bentuk penjabaran lebih detail dari prota. Prosem ini berisikan rencana pembelajaran selama 1 semester, tujuan pembuatan program tahunan atau prota, dan program semester prosem dalam dunia pendidikan adalah sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun ajaran atau 1 semester. Secara umum, pembuatan prota dan prosem ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan sistematis, terencana, dan efisien, serta membantu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tujuan perencanaan pembelajaran dalam pengembangan moral dan karakter adalah untuk membentuk siswa menjadi individu yang berintegritas, memiliki etika yang baik, serta mampu menerapkan nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tujuan utama meliputi yang pertama itu membentuk karakter positif, mengajarkan membangun kesadaran moral, membantu mengatasi sikap kritis dan reflektif, mendorong menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Perencanaan ini biasanya dipicu melalui beberapa metode pengajaran seperti diskusi, studi kasus, permainan peran, dan sedangkan tujuan perencanaan pembelajaran kontekstual pembelajaran adalah
untuk membantu proses belajar lebih relevan dengan pengalaman, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik. Tujuan spesifiknya meliputi meningkatkan referensi pembelajaran, membantu siswa memahami bagaimana materi yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan situasi di dunia nyata, meningkatkan motivasi pembelajaran dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau masalah yang dekat dengan siswa. Mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Sedangkan tujuan perencanaan pembelajaran pengembangan literasi digital adalah untuk memastikan siswa memiliki keterampilan diperlukan untuk penggunaan, memahami, dan berinteraksi dengan teknologi digital secara efektif. Literasi digital mencakup pemahaman tentang cara kerja teknologi, etika pengguna internet, serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis informasi digital. Tujuan spesifiknya yaitu diajari tentang etika menggunakan internet seperti privasi, keamanan, dan sikap tanggung jawab di ruang digital. Mempersiapkan siswa untuk di dunia kerja modern, keterampilan literasi digital yang solid mempersiapkan siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang semakin digital dan teknologi secara berkembang pesat, mendukung kolaborasi dan komunikasi digital. Siswa belajar secara berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain melalui platform digital baik di tingkat lokal maupun global, meningkatkan pemahaman etika digital siswa. Contoh perencanaan pembelajaran literasi digital. Di kelas bahasa Indonesia, guru bisa merancang tugas di mana siswa harus mencari artikel berita online dan menilai kredibilitasnya. Siswa kemudian membuat laporan yang membahas cara mereka menentukan apakah artikel tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Dalam proses ini, mereka diajarkan keterampilan mencari informasi, evaluasi sumber, serta pengetahuan tentang hoax dan informasi yang menyesatkan. Pada pelajaran guru bisa memberikan proyek kolaboratif di mana siswa menggunakan alat digital, misalnya menggunakan Google Docs. Terima kasih, itu tadi adalah pemaparan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.